Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang startup Gojek. Perkenalkan, nama saya Mirza Ukail Falah dari 10 PPLG 7 nomor absen 21. Penjelasan tentang Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan di Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi membentuk grup Goto. Nama Goto tersendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Sejarah singkat Gojek. PT Gojek Indonesia berdiri pada tahun 2010. Pada saat itu, PT Gojek Indonesia hanya menyediakan layanan transportasi berupa ojek. Dimulai dengan 20 ojek dan 1 call center. Di awal berdirinya, ojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang ini. Baru pada tahun 2015, aplikasi Gojek dibuat. Berkat adanya aplikasi ini, ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari menjadi 10.000 per hari. PT Gojek Indonesia kemudian melakukan ekspansi keluar kota di tahun ini pula. PT Gojek Indonesia menambah layanan ke ranah pesan antar makan, penjualan tiket, dan lain-lain. Pada tahun 2017, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Di tahun ini, PT Gojek mengalami kenaikan pesanan menjadi 300.000 per hari. Gojek juga memberikan kesempatan pada lebih dari 30.000 teman difabel untuk bergabung. Pada tahun 2017, PT Gojek Indonesia berada di peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Usai mengalami pertumbuhan 3.600 kali lipat dalam 18 bulan. Salah satu pertumbuhan tercepat di dunia. Pada 2018, PT Gojek Indonesia melakukan ekspansi bisnis di luar negeri yakni Vietnam dan Thailand, yang membuat perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020, aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam bergabung menjadi satu, di mana aplikasi Gojek diunduh lebih dari 190 juta kali dan memiliki peran penting selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia menjadi ekosistem Goto untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengembangan aplikasi Gojek. Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah drivernya hanya 20, maka cara pemesanannya pun masih dilakukan melalui call center. Pada tahun 2014, aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver dan penumpangnya lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh Nadiem Makarim. Pada tahun Januari 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Selain lebih mudah pemesanan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah. Aplikasi inilah yang membuat Gojek semakin dikenal masyarakat luas. Selain fitur ojek online untuk penumpang, Gojek mulai mengembangkan fitur taksi online GoCar, fitur pengantaran barang GoBox, fitur resto online GoFood,
dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Kerjasama Gojek. Gojek mengumumkan kerjasama dengan perusahaan taksi Bluebird pada Mei 2016. Melalui kerjasama tersebut, Gojek membuat aplikasi untuk pengemudi Bluebird dan mulai pada Januari 2017, pengemudi Bluebird bisa menerima pesanan dari layanan Gokar milik Gojek. Pada Maret 2017, kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerjasamanya dengan meluncurkan fitur Go Bluebird. Melalui fitur tersebut, pengguna bisa langsung memesan taksi Bluebird di aplikasi Gojek. Tidak akan mendapatkan mitra pengemudi lain seperti ketika melalui Gokar. Di Singapura, Gojek juga menjalin kerjasamanya dengan layanan taksi lokal yang bernama Transcape. Pada akhir Juli 2019, Gojek mengumumkan kerjasama dengan Astra untuk melakukan uji coba motor listrik sebagai kendaraan pengemudi Gojek. Langkah ini diklaim sebagai dukungan kedua perusahaan untuk gaya hidup ramah lingkungan. Sebelumnya, Gojek dan Astra juga mengumumkan kerjasama untuk layanan GoFleet yang menyediakan kendaraan baru, layanan perawatan, hingga perbaikan di bengkel resmi Astra bagi mitra pengemudi Gokar. GoFleet yang berdiri di bawah naungan PT Solusi Mobilitas Bangsa ini juga melakukan monetisasi melalui iklan pada badan kendaraan Gokar. Mitra pengemudi nantinya akan mendapatkan insentif dari pemasangan iklan ini, sementara kompetitor utama Gojek yaitu Grab sudah melakukan hal ini sejak beberapa tahun sebelumnya melalui kerjasama dengan Stripe. Kesimpulan, Gojek sangat menguntungkan terutama karena memudahkan transaksi antar calon konsumen dan driver Gojek dengan fleksibel. Selain itu, dalam Gojek tidak perlu dilakukan tawar-menawar masalah harga karena harga sudah ditentukan terlebih dahulu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.